Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 5951 sampai 5960. Gustavo ingin bertemu dengan sipir. Begitu pula Charlie. Akan lebih baik diketahui jika mencari kesempatan berdiskusi sipir tanpa oleh keluarga Rothschild. Namun karena kondisi khusus di penjara, tidak mudah bagi Charlie untuk mencapai tujuan tersebut. Sepertinya Gustavo bisa menjadi peluangnya. Menurut Charlie, mendekati Gustavo setidaknya lebih mudah daripada mendekati sipir. Lagi pula dia dan Gustavo kebetulan berada di area penjara yang sama. Jadi, dia bertanya pada Lucas di depannya. Kalau saya ingin berteman dengan Gustavo, apakah ada cara yang baik? Siapa? Gustavo. Lucas sepertinya telah mendengar sebuah fantasi dan berkata sambil tersenyum. Saudara, sebelum Gustavo masuk penjara, dia bukan hanya raja narkoba terbesar di Meksiko, tetapi juga salah satu raja narkoba terkaya di dunia. Dia adalah seorang miliarder dan pemimpin perisai swasta terkemuka di Meksiko. Bagi kita orang biasa, ini hampir seperti harimau yang dikurung di sarang kucing. Bagaimana dia bisa berteman dengan orang-orang seperti kita? Ketika Charlie mendengarnya, dia tidak bisa menahan tawa. Dalam pandangan Lucas, dirinya tidak bisa dibandingkan dengan Gustavo. Namun kenyataannya Gustavo lah yang tidak bisa dibandingkan dengan dirinya. Membandingkan uang, jika seluruh aset Gustavo ditambah dengan 2 angka 0, aset tersebut mungkin belum sebanding dengan aset dirinya. Membandingkan tim, persenjataan kecil penyelundup narkoba tidak ada artinya di depan istana Wanlong. Selain itu, dirinya bahkan tidak mau repot-repot berteman dengan pengedar narkoba. Dia hanya ingin memanfaatkannya. Namun, kata-kata Lucas juga menyadarkan Charlie. Meskipun dia jauh lebih kuat dari Gustavo dalam segala aspek, Gustavo jelas meremehkannya di dalam penjara Brooklyn. Dengan kata lain, Gustavo meremehkan semua orang di sini. Sepertinya dia perlu memikirkan matang-matang cara mendekati Gustavo. Sementara Charlie sedang makan dan memikirkan rencana, dia melihat ke arah Joseph, bos area penjara kedua, dan kelompok orang-orangnya dari sudut matanya. Dia menemukan bahwa Joseph dan anak buahnya mulai berkumpul lebih banyak lagi. Pada awalnya, mereka masih jarang duduk, lebih dari berkumpulnya orang-orang, dan 30 atau 40 orang berkumpul di sekitarnya. Mengelilingi Yusuf dan orang kepercayaannya di tengah. Sepertinya olah mereka sedang mengadakan pertemuan. Charlie tidak tahu konspirasi apa yang mereka buat. Dia menggunakan energi spiritualnya untuk menyelidiki. Dia merasakan bahwa di samping Joseph di tengah, seorang anak buah mengeluarkan beberapa benda berbentuk belati dari tangannya. Joseph menyerahkan benda-benda tersebut satu persatu kepada orang yang paling dipercaya di sekitarnya. Sang anak buah kemudian berbisik, saat keadaan meningkat, kamu harus membunuh Gustavo secara langsung. Ingat, ujung pisaunya langsung masuk ke jantung. Selama ada yang memasukkan pisaunya masuk ke jantung, ini akan memastikan bahwa dia pasti akan mati dan tidak bisa diselamatkan. Kalau Gustavo mati, hari-hari baik akan datang pada kita di masa depan. Anak buahnya menyembunyikan belati mereka di lengan baju dan mengangguk kegirangan. Salah satu dari mereka bertanya, bagaimana dengan anak buah Gustavo? Apakah kami juga harus membunuhnya? Joseph mengangguk dan berkata dengan dingin, bunuh siapapun yang menghalangi. Bagaimanapun, semua orang sudah menjalani hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan jaminan bersyarat. Membunuh 1 adalah pembunuhan, dan membunuh 10 juga bukan merupakan pembunuhan. Charlie sedikit terkejut. Setelah mendengarkan analisis Lucas dan Gustavo, Joseph seharusnya diinstruksikan oleh keluarga Rothschild untuk menimbulkan masalah bagi Gustavo dan menghabiskannya di penjara Brooklyn. Namun, kini Joseph ini justru ingin membunuh Gustavo secara langsung. Charlie berpikir bahwa keluarga Rothschild telah menghabiskan begitu banyak upaya untuk mengunci Gustavo di penjara yang mereka kendalikan. Sangat tidak mungkin Joseph membunuh Gustavo begitu saja. Kekuatan orang ini tidak boleh diubah. Jika tidak, Joseph tidak mungkin meninggalkan keluarga Rothschild. Ada spekulasi bahwa orang tersebut kemungkinan besar adalah anggota keluarga Gustavo Sanchez. Jika dipikir-pikir dengan hati-hati,
Bagi penguasa keluarga Sanchez saat ini, menjaga Gustavo di tangan Amerika sama saja dengan mengutuk diri mereka sendiri. Jika mereka tidak bekerja sama sedikit pun, orang lain di keluarga mungkin tidak peduli lagi dengan hidup atau mati Gustavo. Jadi nyawa Gustavo menjadi kendala baginya. Jika Gustavo dibiarkan mati selama dibiarkan di penjara, kendala ini akan hilang. Baik pemerintah AS maupun keluarga Rothschild akan kehilangan pengaruhnya untuk mengendalikannya secara langsung. Memikirkan hal ini, Charlie tersenyum sedikit, mengetahui bahwa kesempatan telah tiba. Jadi, Charlie bertanya kepada Lucas, apakah pernah terjadi di penjara ini? Tentu saja, Lucas berkata dengan santai, kerusuhan adalah hal yang biasa di sini. Dan penjaga penjara tidak terlalu peduli. Mereka seperti pemilik peternakan anjing, mengurung sekelompok anjing pemburu di dalam sangkar, dan membiarkan mereka menggigit dan bertarung sesuka mereka. Mereka akan menyaksikan kesenangan di balik pagar besi. Setelah kesenangan sudah cukup, baru mereka masuk dan campur tangan. Pisahkan anjing pemburu yang menggigit, seret keluar mayatnya, dan pukul anjing yang masih hidup dengan masing-masing 50 tongkat. Lucas bertanya pada Charlie, mengapa kamu menanyakan hal ini? Charlie melihat ke arah Joseph dan melihat anak buah Joseph mulai bubar dan bergerak menuju posisi Gustavo dari beberapa arah. Dia berbisik, saya yakin mereka akan membuat masalah. Lucas tidak terbiasa dengan hal itu dan berkata, itu normal. Mereka memiliki tujuan yang jelas dalam melakukan sesuatu. Ayo kita tinggal dan menyaksikan kegembiraannya. Charlie tipis tersenyum, meletakkan sendoknya, dan berkata sambil tersenyum, apa gunanya menonton kesenangan dari kesenangan? Saya ingin bersenang-senang. Setelah itu, dia berdiri dan berjalan perlahan menuju Gustavo. Saat ini, Gustavo juga menyadari ada yang tidak beres. Meski anak Joseph buah tersebar ke segala penjuru, namun mereka semua tampak mengambil jalan memutar ke arahnya. Ada yang langsung menuju ke garis lurus, ada yang mengelilingi beberapa parabola dengan busur yang berbeda-beda. Bahkan ada yang berputar ke arah yang lain. Ekspresi Gustavo tiba-tiba menjadi serius. Dia berkata dengan dingin kepada orang-orang di sekitarnya, sepertinya Joseph akan mengambil tindakan hari ini. Lebih dari hiburan, pria merasa gugup untuk sementara waktu. Menurut analisa Gustavo, Joseph ingin memunculkan kekuatan dirinya di dalam penjara Brooklyn. Siapakah yang memiliki kekuatan di sini? Bukankah itu dirinya sendiri? Oleh karena itu, dia secara tidak langsung mengira bahwa orang-orang Joseph akan datang menjemput mereka. Sehingga mereka semua merasa seperti sedang menghadapi musuh yang tangguh dan siap menghadapi pertempuran yang sulit. Kuncinya, meski mereka, anggota kelompok kriminal Meksiko, kuat menyebarkan di luar, mereka hanya mengandalkan senjata di tangan dan hati yang kejam. Beri mereka pistol dan mereka berani membunuh 7 atau 8 warga sipil tak bersenjata satu persatu. Namun begitu mereka kehilangan senjata, hati yang brutal dan kecakapan bertarung mereka tidak sebanding dengan pria berotot Amerika ini. Bagaimanapun, hati yang kejam tidak bisa memperkuat otot-otot mereka. Kalau soal menggunakan tangan, salah satu komplotan pria berotot Joseph yang seharian memukul besi bisa mengalahkan mereka berdua. Selain itu, anak buah Gustavo tidak memiliki keunggulan dalam hal kekuatan. Juga tidak memiliki keunggulan dalam jumlah. Di penjara Brooklyn, setidaknya ada beberapa ratus anak buah dan pengagum Joseph. Dan saat ini terdapat 30 atau 40 orang berotot dimobilisasi. Jika terjadi perkelahian, tidak tahu apakah akan ada puluhan atau ratusan orang yang memamerkan kaki hitam di antara penonton. Gustavo sedang bersembunyi di balik teka-teki anak buahnya saat ini. Dia memandang pria berotot yang mengelilinginya dengan ekspresi acuh tak acuh. Tidak menyadari bahwa diri Nay berada dalam bahaya. Dia yakin bahwa keluarga Rothschild tidak ingin dia terlalu bahagia. Jika beberapa anak buahnya benar-benar hancur pada hari ini, maka dia hanya akan melihat rendah hati di masa depan. Tetapi hal itu tidak akan menghalangi dia untuk terus makan, minum dan bermain dengan wanita. Jadi, dia berdiri dan memandang Joseph dari kejauhan. Ekspresinya marah dan agak dingin. Dia merasa bahwa lain kali dia membahas kerjasama dengan keluarga Rothschild. Tidak peduli apa yang mereka minta, dia harus memberikan persyaratan. Dan itu adalah membunuh Joseph. Bagaimanapun, bagi keluarga Rothschild, Joseph adalah seekor anjing yang pelihara mereka di penjara Brooklyn.
Jika anjing ini mati, tidak masalah jika dia menggantinya dengan yang lain. Percaya diri dan sombong. Dia bahkan tidak menyadari bahwa yang sebenarnya akan diburu malam ini adalah dirinya sendiri. Ketika anak buah Joseph secara bertahap mengepung Gustavo dan adik laki-lakinya, orang-orang Meksiko ini juga membentuk lingkaran di sekitar Gustavo. Ekspresi Gustavo masih dingin, bahkan dingin, dengan sedikit amarah. Dia merasa bahwa dia adalah standarnya, dan dia akan diganggu oleh anjing ketika harimau itu jatuh. Saat berada di luar, dia memiliki ribuan pasukan. Jika ada yang berani melihatnya di jalan, dia akan mengeluarkan pistolnya dan menembak kepalanya tanpa ragu. Akibatnya, sekarang saya berada di penjara Amerika, tetapi saya dipaksa menjadi pasif oleh sekelompok pria berotot yang tidak punya otak. Melihat dia kalah jumlah, Gustavo tidak bisa menahan diri untuk berteriak, "Joseph, apa maksudmu?" Joseph meninggalkan adik laki-lakinya saat ini. Dia berjalan keluar pengepungan, memandang Gustavo, dan menunjuk ke grupnya sendiri. Seorang anak buah berkata dengan sangat serius, "Gustavo, kamu terlalu terkenal di penjara Brooklyn. Beberapa anak buah saya belum makan steak asli selama lebih dari 10 tahun. Tetapi kamu ada di sini setiap hari. Anda dapat menikmati makanan kelas atas masakan terbaik di sini. Juga, sebagian anak buahku tidak tahu seperti apa rasanya kaviar. Aku melihatmu memasukkan kesan kaviar bernilai puluhan ribu dolar ke dalam hamburger dengan mataku sendiri. Belum lagi Romane Conti yang harganya puluhan ribu dolar per botol. Baru hari ini saya tahu seperti apa rasanya Romane Conti." Pada titik ini, Joseph berkata dengan ekspresi malu, "Gustavo, ada sebuah pepatah kuno. Yang dimaksud bukan tentang kelangkaan, tetapi tentang ketidaksetaraan. Kamu mencoba untuk mendapatkan hak istimewa di sini setiap hari." Saudara-saudaraku melihatnya dan merasa cemas di dalam hati mereka. Sekarang mereka juga ingin makan steak, mereka juga ingin makan kaviar, dan mereka juga ingin minum Romane Conti. Saya tidak punya pilihan, saya tidak bisa menyelesaikan masalah ini. Saya hanya bisa membiarkan mereka menyelesaikannya. Salah satu anak buah segera membongkar, "Ya, mengapa hanya kamu yang boleh makan steak dan minum anggur merah di sini? Mengapa kami tidak bisa?" Gustavo berkata dengan nada meremehkan. "Itu karena kamu tidak punya uang sebanyak saya. Kalau kamu seperti aku, kamu juga punya jaring bernilai puluhan miliar dolar. Dan kamu juga bisa duduk di sini makan steak dan minum anggur merah. Kalian tidak punya uang, dan bos kalian tidak punya uang, dan akhirnya menyalahkanku." Anak buah itu tidak menyangka akan dikalahkan oleh Gustavo begitu jahat. Dia langsung mengumpat, "Gustavo, brengsek. Berapa banyak uang yang kamu miliki di luar adalah urusanmu. Bahkan jika kamu meminum semua anggur merah di Amerika Serikat ke dalam perutmu, aku tidak keberatan. Tetapi saat kamu berada di sini, kamu harus mematuhi peraturan di sini." "Peraturan di sini?" Gustavo bertanya dengan nada menghina. "Katakan padaku, apa peraturan di sini?" Anak buah itu mengumpat dengan marah, "Sial, aturannya di sini adalah, jika orang lain tidak bisa makan steak dan minum anggur merah, maka kamu juga tidak boleh. Tidak peduli seberapa kaya kamu." "Benar." Semua anak buah Joseph langsung setuju serempak. Mereka berteriak, "Kamu tidak bisa mendapatkan hak istimewa di penjara Brooklyn." Gustavo berada dalam bahaya tetapi tidak menyadarinya. Dia masih merasa bahwa orang-orang ini mengincar anak buahnya, bukan dirinya. Masih terlihat rasa bangga di wajahnya. Dia berkata dengan sinis, "Sekelompok orang Amerika bodoh. Kalian mungkin tidak memiliki cukup pengetahuan tentang kekuatan saya. Hak istimewa yang saya nikmati di sini jauh lebih dari apa yang kalian lihat. Saat saya menggunakan kulit kepala saya untuk bercinta, anak buahku telah dengan cermat memilih wanita cantik dari seluruh Amerika Serikat untukku. Beberapa wanita cantik ini terbang dari jarak ribuan kilometer. Mereka akan bercinta denganku selama 3 jam. Lalu keluar dengan puluhan ribu dolar. Aku bahkan bisa meminta anak buahku untuk membawakan salah satu istrimu kemari dan menyuruhnya berlutut di depanku dan melayaniku. Ini adalah sesuatu yang kalian tidak akan pernah bisa nikmati seumur hidup kalian." Gustavo merasa sangat bahagia, sedangkan ekspresi anak buahnya semakin ditekankan. Mereka juga berpikir bahwa orang-orang ini mengincar diri mereka, bukan bos mereka. Semakin marah bos mereka,
semakin keras mereka akan berusaha memberi mereka pelajaran nanti. Anak buah itu sangat marah sehingga dia mengunci gigi dan berkata kepada Joseph, "Bos, saya tidak tahan lagi dengan kentang Meksiko yang busuk ini. Saya akan membunuh hari ini." Joseph mencibir dan berteriak, "Bangga, rasakan saja kebebasan melakukan apapun yang ingin kamu lakukan hari ini. Lakukan dengan berani. Jika terjadi sesuatu, aku akan mengurusnya." Joseph memberi perintah, dan semua anak buah berteriak. Lalu mereka melakukan konstruksi menuju Gustavo seperti pasang udara. Anak buah Gustavo semuanya menghadapi musuh yang tangguh, dan mereka hanya bisa mengambil piring dan sendok plastik sebagai senjata. Namun juga, lawan mereka adalah pria berotot Amerika yang terus memukul besi selama beberapa jam setiap hari. Dalam dekat seperti ini tanpa ada gerakan apapun, persaingannya adalah siapa yang menggeliat lebih keras. Dan itu terlihat dengan mata telanjang bahwa setiap kepalan tangan anak buah Joseph sangat ingin bersaing. Wajah anak buah Gustavo bahkan lebih besar, dan hampir biasa dia membuat salah satu dari pingsan mereka dengan setiap pukulan. Maka, setelah beberapa saat, anak buah Gustavo dihajar oleh pria berotot tersebut hingga mereka berlutut dan memohon ampun. Gustavo menyaksikan anak buah terjatuh satu demi satu. Ketika sang anak buah terjatuh di tengah jalan, dia mengira pihak lain akan berhenti. Namun pihak lain tidak berniat berhenti sama sekali. Kali ini, wajah Gustavo yang tadinya angkuh akhirnya mulai memucat. Dan untuk pertama kalinya, wajahnya dipenuhi rasa takut. Ketika anak buah Joseph terus mendekat, Gustavo ketakutan. Dia berteriak, "Apakah kalian lupa bahwa saya Gustavo? Gustavo Sanchez yang terkenal. Saya punya puluhan miliar dolar AS, ribuan angkatan bersenjata swasta. Selama saya memberi perintah, kalian semua dan semua anggota keluarga kalian akan dibunuh. Tidak menyisakan satupun yang hidup." Joseph menanggapi dengan ekspresi jelek. "Ayolah, Gustavo. Percuma kamu menggunakan tentara di Meksiko. Ini Amerika Serikat. Amerika Serikat. Kalau kamu benar-benar kuat, mengapa kamu tidak mengatur ribuan angkatan bersenjata swasta untuk datang ke penjara Brooklyn untuk menyelamatkanmu? Kamu tahu, hanya ada beberapa lusin penjaga bersenjata di seluruh penjara Brooklyn." Gustavo tidak tahu harus menjawab apa untuk beberapa saat. Dia hanya bisa gigit jari dan berkata, "Joseph, saya adalah orang yang akan membalas kejahatan. Kalau masalah hari ini berakhir di sini, maka saya, Gustavo, berjanji kepada Anda bahwa masalah ini akan terselesaikan seperti ini. Dan saya tidak akan menemukan siapapun untuk menyelesaikan masalah tersebut. Apa kamu memikirkan lamaran ini?" Joseph mencibir dan berkata, "Apa pendapatku tentang lamaran itu? Biarkan saudara-saudaraku yang diperbaiki." Saat dia mengatakan itu, Joseph merentangkan tangannya dan melambai dengan lembut ke kedua sisi. Seorang anak buah langsung berteriak, "Persetan dengan lamarannya. Ayo kita semua bergabung bersama dan bunuh diri dia secara langsung." Sekelompok anak buah segera menggema, "Ya, bunuh dia." Begitu kata-kata itu terlontar, beberapa anak buah sudah mengeluarkan belati dari lengan bajunya. Tanpa kecuali, belati ini semuanya terbuat dari besi siku. Meski terlihat sangat sederhana namun sangat tajam, dan bentuknya tegak lurus 90 derajat. Jika ditusukkan, bisa langsung membuka lubang besar. Melihat lawannya menunjukkan lebih dari satu senjata, mood membunuh Gustavo tiba-tiba tenggelam ke dasar. Pada saat ini, dia memahami bahwa yang diinginkan Joseph sebenarnya adalah nyawa dirinya. Gustavo, yang sangat ketakutan, tidak lagi memiliki kesombongan seperti sebelumnya. Dia mundur ke jendela dan memohon, "Semuanya, jika ada yang ingin kalian katakan, tolong ucapkan dengan hati-hati. Jangan impulsif. Jika kalian ingin uang, saya bisa memberi banyak. Bagaimana kalau 1 juta dolar AS per orang? Saya akan Anda 10 juta. Setelah itu, dia buru-buru berkata, "Ngomong-ngomong, kalian semua tidak mau minum anggur merah dan makan steak dan kaviar. Mulai hari ini mari kita mulai. Saya akan menyiapkan semua steak, anggur merah, kaviar, dan bahan-bahan mewah lainnya untuk kalian. Bagaimana dengan travel hitam? Saya akan mengaturnya agar dikirim besok. Juga tuna sirip biru terbaik, dan semua makanan terbaik Amerika Serikat, Cina dan Jepang. Ngomong-ngomong, apa kalian suka sushi?
Ada seorang lelaki Jepang tua kecil yang membuat sushi dengan sangat baik dan cukup terkenal. Selama kalian mengucapkan sepatah kata, saya akan meminta untuk datang ke sini besok dan menyajikannya kepada kalian dengan tangan sendiri. Kalau dia tidak datang, aku akan membunuh seluruh keluarganya. Joseph dengan sinis. Gustavo, apakah kamu tertarik untuk menulis cek kosong di sini? Kamu bilang akan memberi kami uang, kan? Kalau begitu, keluarkan sekarang. Jangan beri saya 10 juta dolar secara khusus. Saya tidak ingin satu pun dari 10 juta dolar itu. Kamu bisa langsung memberi saudara-saudara ini masing-masing 2 juta dolar. Berikan sekarang. Gustavo berkata dengan wajah sedih. Joseph, kita di penjara. Bagaimana saya bisa memiliki begitu banyak uang dan segera memberikannya kepada kalian? Tapi selama kamu memberi saya sedikit waktu, saya pasti akan mengatur uangnya. Joseph berjalan ke arah Gustavo dan tersenyum sinis. Joseph berkata, Gustavo, kamu sedikit bingung dengan situasi ini. Izinkan saya mengatakan yang sebenarnya. Bahkan jika saya memberi kamu waktu, kamu tidak dapat memberikan uangnya. Gustavo berkata dengan cepat, tidak mungkin. Uang ini tidak ada artinya bagi saya sama sekali. Saya hanya perlu menelepon anak saya. Dan paling lambat besok, dia akan mengatur semua uangnya. Baik tunai maupun transfer. Joseph putar saat ini. Setelah melihat sekeliling, dia melihat bahwa penjaga penjara tidak datang untuk campur tangan. Dan orang lain tidak berani melangkah maju. Dia tahu tidak ada yang akan menyelamatkan Gustavo. Jadi, dia menuangkan mata pada anak buahnya. Sekelompok orang segera memindahkan orang-orang Gustavo yang tidak bisa bergerak keluar dan melemparkan mereka sejauh puluhan meter. Pada saat ini, Joseph tersenyum dan berkata kepada Gustavo, Gustavo, berhentilah berjuang. Sejujurnya, kamu harus mati hari ini. Gustavo bergidik dan berseru, Joseph, jika kamu membunuh aku, keluarga Rothschild tidak akan membiarkanmu pergi. Dan anakku dan seluruh keluarga Sanchez tidak akan melepaskanmu. Joseph mengangkat dan mengerutkan kening dan berkata, Gustavo, sebelum kamu mati, aku akan menjelaskan kepadamu. Orang yang menginginkan hidupmu bukanlah aku, tapi anakmu. Ini tidak mungkin. Gustavo membalas tanpa ragu-ragu. Putraku tidak akan pernah melakukan ini. Hal seperti ini. Keluarga Sanchez tidak akan pernah menyakiti kerabat mereka sendiri. Joseph tersenyum dan berkata, putramu memintaku untuk memberitahu kamu sebelum kamu mati. Keluarga Sanchez adalah keluarga yang hebat dan tidak dapat ditahan oleh pemerintah AS dan keluarga Rothschild karena kamu. Tidak peduli apa, jika kamu masih hidup, keluarga Sanchez hanya dikendalikan oleh mereka. Tapi kalau kamu mati, keluarga Sanchez dapat mematahkan rantai ini. Jadi sekaranglah saatnya kamu berkorban demi keluarga Sanchez. Saat dia berkata, Joseph bertanya kepadanya, apakah pertanda? Putra mahkota bersedia menunggu sepenuh hati ayah kandungnya kembali ketika ayah kandungnya diculik musuh. Bukankah itu bodoh? Gustavo tertegun saat itu juga. Joseph mendekatinya dan terus bertanya, Gustavo, apakah anakmu bisa melakukannya? Gustavo menundukkan kepalanya dan tidak berani berbicara. Melihat tampangnya yang bodoh, Joseph mencibir, brengsek, bukankah kamu idiot? Saat berbicara, Joseph secara khusus menekankan pengucapan kata kamu. Ketika Gustavo di seberang mendengar ini, dia sangat terkejut. Ini sungguh memalukan, benar-benar mematikan dan memilukan. Dia memandang Joseph dengan sangat ketakutan dan memohon. Joseph, saya mohon, demi sesama penghuni. Beri saya cara untuk hidup. Bahkan jika kamu mengizinkan saya menelepon seseorang dari keluarga Rothschild, mereka pasti akan membantu saya mendapatkan kembali kendali atas keluarga Sanchez. Pada saat itu, saya dapat memberikan apapun yang kamu inginkan. Aku bahkan bisa mengatur kamu keluar dari penjara ini. Joseph berkata sambil tersenyum. Bagaimana mungkin, Gustavo? Aku harus menyesuaikan mengapa kamu harus mati hari ini. Aku akan melakukan segala kemungkinan dan tidak akan pernah memberikan kesempatan untuk menyihir atau menyuapku. Alasanku memberitahuku bahwa, jika aku tidak membunuhmu hari ini, putramu akan mati besok. Dan alasanku konsisten, bahwa meskipun kamu dapat meninggalkan penjara Brooklyn dan meninggalkan Amerika Serikat, putramu pasti tidak akan membiarkanmu kembali ke Meksiko hidup-hidup. Jadi kamu harus mati saat ini namun caranya,
Hati Gustavo memuaskan keputusasaan. Dia tahu bahwa jika Joseph bisa mengalami begitu banyak, dia pasti tidak akan membiarkannya. Jadi dia menghentikan retretnya. Dan setiap kata dari percakapan antara kedua orang itu jatuh ke telinga Charlie. Lukas tidak memiliki pendengaran yang baik. Dia hanya bisa melihat ke dinding manusia 3 lantai di luar dan 3 lantai di sana. Dia tidak bisa menahan diri untuk berkata dengan terkejut. Sepertinya ada sesuatu yang tidak beres. Kalau mereka ingin memberi pelajaran pada Gustavo, seharusnya sudah berakhir sekarang. Mungkinkah ada perubahan baru dalam masalah ini? Charlie kemudian berdiri dan berkata sambil tersenyum. Daripada menebak-nebak, kenapa tidak pergi dan melihat? Brengsek, Lukas terkejut. Dan dengan cepat menghentikan Charlie. Dia berkata, bangga, ikut jangan bersenang-senang. Kedua kelompok orang ini bukan orang baik. Kita tidak akan mampu menyentuh perasaan mereka. Charlie tersenyum dan berkata, saya di sini bukan untuk menyaksikan kegembiraan. Saya di sini untuk menjadi pembawa damai. Kamu duduk saja di sini. Saya akan segera kembali. Lukas sangat takut. Charlie berbalik dan berjalan menuju kepadatan. Dia berteriak dengan suara rendah. Hormat, bagaimana kalau aku menjadi juru damai? Siapapun yang melangkah maju, akan mendapat masalah. Charlie tersenyum padanya, tangannya dan melangkah keluar. Saat ini, Gustavo di tengah kerumunan masih memohon. Joseph, jika kamu membunuhku hari ini, kamu akan berada di kapal bajak laut anakku. Pikirkan bagaimana keluarga Rothschild bisa menyelamatkanmu. Selama saya di sini, banyak kegiatan mereka di Meksiko dapat berjalan dengan sangat lancar. Kalau aku mati, mereka pasti akan menyalahkanmu. Joseph tersenyum. Tidak masalah. Setelah kamu mati, putramu akan segera bernegosiasi ulang dengan keluarga Rothschild. Dia akan menyelamatkanku. Gustavo berseru. Bagaimana mungkin dia menepati janji? Bahkan dia ingin membunuh ayahnya. Dia besar tetapi memiliki otak kecil. Kamu sangat bodoh. Kamu tidak tahu apa-apa. Joseph berkata dengan nada menghina. Gustavo, kamu benar-benar menganggapku bodoh. Apakah kamu yang bodoh? Begitu banyak anak buahku yang tahu bahwa kami diinstruksikan oleh anakmu untuk membunuhmu. Jika dia tidak melindungi kami, maka berita tentang dia membunuhmu akan menyebar. Dia sendiri ada di keluarga Sanchez. Kamu bahkan tidak bisa berdiri. Sedangkan untuk keluarga Rothschild, tidak mungkin akan membalas dendammu setelah kamu mati. Karena tujuan keluarga mereka selama ratusan tahun adalah mengutamakan keuntungan. Mereka pasti akan mencari pengganti setelah kamu mati. Putramu akan bekerja sama. Jika tidak, tidak akan ada ruginya. Kamu bahkan tidak bisa memahami betapa kejamnya kamu di Meksiko selama bertahun-tahun. Gustavo benar-benar putus asa saat ini. Dia tahu bahwa dia pasti akan mati hari ini. Karena putranya telah menetapkan situasi kematian tertentu untuknya. Dan Joseph juga telah memutuskan untuk membunuhnya. Pada saat ini, dia dikelilingi oleh tidak ada yang bisa melindunginya. Dan dia tidak memiliki kemungkinan lain selain kematian. Saat ini, Joseph juga sudah kehilangan kesabarannya untuk terus berkomunikasi dengannya. Dia memberi isyarat kepada bawahannya dan berkata dengan dingin, bunuh dia. Begitu dia selesai berbicara, beberapa pemuda yang memegang senjata tajam segera menghampiri Gustavo. Ketika Gustavo melihat ujung pisau yang dingin, dia tidak dapat membayangkan betapa mengerikan kematiannya. Saat ini, anak buahnya terlihat garang sambil mengacungkan belati di tangan mereka. Dan hendak menusuk jantung dan belakang kepala Gustavo. Pada saat kritis ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari luar konferensi dan berteriak, kalian, beri aku wajah. Hentikan tanganmu. Suara tiba-tiba dari luar kerumunan membuat semua orang tanpa sadar menoleh ke belakang. Baik Joseph maupun Gustavo tidak menyangka ada orang yang akan melakukan intervensi saat ini. Saat dia bertanya-tanya, Charlie sudah berpisah dari orang-orang di luar dan berjalan ke arah Gustavo dan Joseph. Anak buah yang didorong menjauh tidak mengerti mengapa mereka didorong ke kedua sisi oleh anak laki-laki jangkung dan kurus ini. Sebelum mereka sempat bereaksi, orang tersebut sudah melewati mereka. Ketika Joseph melihat bahwa Charlie memiliki wajah oriental yang tidak dikenalnya, dia segera menunjuk ke arah Charlie dengan marah dan bertanya, siapa kamu? Apakah kamu mencari kematian? Setelah mengatakan itu, dia tidak ingin membuang waktu untuk Charlie.
Dia segera mengatur dua orang di sekitarnya. Orang-orang itu memarahi. Tarik anak ini keluar dan pukul dia sampai mati. Begitu mereka berdua mendengar ini, mereka segera bersiap dan mendekati Charlie. Menurut pendapat mereka, Charlie tinggi dan kurus, dan tampak seperti tipe orang yang tidak pernah berolahraga. Dan mereka berdua adalah pria berotot yang lebih besar dari mulut mangkuk. Sangat mudah untuk memberi pelajaran pada Charlie. Kedua orang itu dengan cepat mendatangi Charlie. Salah satu dari mereka mengulurkan tangan dan ingin meraih Charlie dan menyeretnya keluar. Tanpa diduga, Charlie tiba-tiba menjadi marah dan tiba-tiba mengambil tindakan, meraih lengan kedua orang yang terulur. Ekspresi keduanya terkejut. Tidak ada yang melihat bagaimana Charlie bergerak, tapi tangannya memang ditangkap oleh Charlie. Tepat ketika mereka terkejut, Charlie sudah memutar tangannya ke dalam. Langsung memutar lengan mereka menjadi tidak berbentuk. Suara berderak seperti petasan terdengar. Keduanya langsung berada di tempat karena torsi besar di tangan mereka. Setelah berputar-putar selama setengah minggu, kepala mereka langsung saling bergetar, dan mereka langsung memar dan berdarah. Hal terburuk saat ini adalah lengan mereka telah hancur berkeping-keping. Saat mereka berdua duduk di lantai dan meratap, semua orang benar-benar ketakutan oleh Charlie. Mereka tidak dapat membayangkan bagaimana Charlie dapat dengan mudah melemparkan dua pria berotot dengan berat lebih dari 200 kg ke udara. Kekuatan seperti ini tidak dapat dicapai bahkan oleh orang terkuat di Amerika Serikat sekalipun. Joseph juga tercengang. Dia tidak menyangka bahwa dua orang yang paling cakap di sekitarnya akan menjadi tidak berguna dalam sekejap. Dia telah berada di geng selama bertahun-tahun dan telah melihat segala macam luka. Lengan kedua anak buahnya yang patah telah rusak. Dengan tingkat tragedi seperti ini, bahkan dengan perawatan dan pemulihan yang habis-habisan, dia khawatir mereka tidak akan dapat memegang ponsel di masa depan. Pada dasarnya sama dengan kehilangan lengan. Kekuatan semacam ini sungguh sulit dipercaya. Joseph, yang sedikit gugup, bertanya kepada Charlie, "Siapa kamu? Apa yang kamu inginkan? Tidak peduli seberapa kuat kamu dalam pertarungan. Kamu tidak akan bisa mengalahkan 30 atau 50 dari kami, kan?" Charlie tersenyum dan memandang Joseph dengan serius. Dia berkata, "Kamu menyebalkan dan melupakan banyak hal. Aku pamanmu. Paman Wade. Apa kamu lupa?" Joseph tidak menyangka bahwa Charlie akan menyebut dirinya menyebalkan ketika dia membuka mulut. Melihat bahwa dia tidak lebih tua darinya, dia malah mengaku sebagai pamannya. Joseph menjadi marah dan berteriak kepada anak buah di sekitarnya, "Ayo bersama. Bunuh dia." Meskipun anak buahnya tegang, mereka memiliki senjata di tangan. Dan dengan jumlah orang yang banyak, mereka berpikir peluang mereka untuk menang lebih bagus. Ekspresinya berubah dingin, dan dia berbalik untuk menyerang Charlie. Kali ini, Charlie membuat isyarat menghalangi dan berkata kepada Joseph dengan wajah serius, "Apakah kamu lupa, Nak? Ayahmu dan aku telah berteman selama bertahun-tahun, dan dia selalu memanggilku kakak. Sejak ayahmu dan aku bersahabat, kalau begitu, seharusnya kamu memanggilku paman." Saat dia berbicara, energi spiritual Charlie diam-diam memasuki otak Joseph. Joseph tertegun sejenak, lalu menatap Charlie, dan berkata dengan semangat, "Brengsek, Paman Wade, ini benar-benar kamu, Paman Wade." Dua teriakan Paman Wade ini membuat semua orang yang hadir tercengang. Semua orang mengira Charlie sedang mencari kematian karena dia tidak memiliki penglihatan. Bahkan dia sesumbar bahwa dia adalah Paman Yusuf. Bukankah ini hanya karena dia lelah hidup? Tapi tidakkah ada yang mengira Yusuf akan mengakuinya? Pada saat ini, Joseph dengan bersemangat melangkah maju, memegang tangan kanan Charlie dengan kedua tangannya, dan berkata dengan penuh semangat, "Paman Ye, kenapa kamu ada di sini?" Semua orang di sekitarnya ternganga, dan Gustavo juga tercengang. Tapi Charlie berkata dengan tenang, "Penjara ini tidak dijalankan oleh keluargamu. Jika kamu bisa datang, tidak bisakah aku datang? Kamu boleh melakukan kesalahan, tapi pamanmu ini tidak boleh melakukan kesalahan." Joseph berkata dengan penuh hormat, Ya, Paman Ye, kamu benar." Charlie memutar matanya ke arahnya, lalu menunjuk ke Gustavo dan berkata, "Hari ini kamu memberi wajah paman. Orang ini akan menjadi yang pertama. Jangan sentuh dia." Joseph berkata tanpa ragu-ragu, "Oke." Karena Paman Wade telah berbicara,
saya pasti tidak akan menyentuhnya lagi. Setelah itu, dia menatap Gustavo dengan ekspresi serius di wajahnya. Berkata, Gustavo, kamu sungguh beruntung hari ini. Jika pamanku tidak keluar untuk berbicara mewakilimu, aku akan meminta anak buahku untuk mengubahmu menjadi sarang lebah. Gustavo juga tidak mengerti apa yang terjadi. Tapi setelah mendengar ucapan Yusuf, dia tidak bisa menahan perasaan gembira di dalam hatinya. Berpikir bahwa dia hampir terbunuh secara diam-diam oleh putranya. Air mata mengalir tak terkendali dari matanya. Charlie mendatangi Gustavo saat ini, menamparkan bagian belakang kepalanya, dan berkata dengan dingin, "Mengapa kamu menangis? Bisakah kamu menjadi sedikit lebih sukses?" Gustavo tidak menyangka Charlie benar-benar memukul dirinya sendiri. Reaksi pertama menjadi marah. Namun ketika dia berpikir bahwa pria di sampingnya membantu menghentikan Joseph, dia hanya bisa menelan amarahnya dan berpura-pura bersyukur. "Tuan, terima kasih telah menyelamatkan aku. Aku pasti akan membalas budimu." "Membalas budi," Charlie berkata dengan nada menghina. "Lihat seperti apa dirimu sekarang. Apa yang dapat kamu lakukan untuk membalas budiku? Meskipun keponakan tertuaku untuk sementara mengampuni nyawamu. Tapi apa kalau tidak? Pertanda kamu bisa mendapatkannya sekarang. Seluruh keluargamu sekarang dikelola oleh putramu, dan putramu menginginkan nyawamu. Pernahkah kamu berpikir jika keponakan tertuaku tidak membunuhmu hari ini, akankah anakmu mencari orang lain untuk membunuhmu?" Gustavo terdiam sesaat. Pada saat inilah dia akhirnya menemukan satu hal. Karena bermaksud membunuh dan mengambil kendali penuh atas seluruh kelompok kriminal, maka semua yang dia lakukan di penjara Brooklyn sebelumnya hanyalah kemakmuran palsu. Pada saat itu, dia khawatir dukungan pada dirinya di penjara ini akan semakin berkurang. Apalagi orang bilang tidak ada jalan untuk mundur. Karena suatu saat meminta Joseph untuk menyerangnya hari ini. Selama dia belum mati, dia tidak akan pernah menyerah pada ide ini. Dan pasti akan terus memikirkan cara untuk membunuh. Yang lebih membuat frustrasi adalah, dia tidak bisa pergi ke keluarga Rothschild untuk meminta bantuan. Keluarga Rothschild memberinya hak istimewa karena mereka tidak tahu bahwa dia telah ditinggalkan oleh anak-anaknya dan menganggap dirinya masih berharga. Jika mereka tahu, maka dirinya akan kehilangan semua nilainya. Oleh karena itu, jika dia tidak dapat menemukan dukungan yang kuat, dia pasti akan mati di penjara ini tidak lama lagi. Saat ini, Charlie adalah sedotan penyelamat hidupnya. Jadi, dia segera memohon pada Charlie, "Tuan, tolong tunjukkan saya jalan yang jelas. Selama saya bisa selamat dari bencana di depan saya bersedia membayar 100 juta dolar AS sebagai hadiah." Charlie berkata dengan nada menghina, "Ayolah, kamu bisa menyelamatkan hidupmu sekarang hanya karena aku. Apalagi minum anggur merah dan makan steak untuk makan berikutnya. Apakah kamu akan bertahan sampai saat itu masih belum diketahui? Semuanya sudah seperti ini. Apakah kamu masih bermimpi untuk merebut kembali keluarga Sanchezmu? Jangan lupa, kamu telah dijatuhi hukuman penjara seumur hidup oleh Amerika, dan Anda tidak akan pernah bisa keluar." Gustavo bertanya tanpa daya. Lalu apa yang harus saya lakukan sekarang?" Charlie berkata dengan tenang, "Ikuti aku. Aku akan melindungimu mulai sekarang. Beritahu penjaga penjara bahwa mulai hari ini, kamu pindah ke selku dan tinggal bersamaku. Aku akan melindungimu." Gustavo tidak tahu mengapa Charlie bersedia membantu meskipun dia tahu tidak ada harapan untuk bertahan hidup. Setelah tertanam, dia tidak dapat menahan diri untuk berpikir dalam hati, mungkinkah orang ini gay? Pasti seperti ini. Kalau tidak, mengapa dia membantuku? Mengapa siap melindungiku? Dan dia memintaku untuk pindah ke selnya untuk tinggal bersama. Tapi apa yang akan dia lakukan? Lihat diriku, aku sudah tua. Pada saat ini, melihat Gustavo tidak berbicara untuk waktu yang lama, Charlie berkata dengan dingin, "Aku menyentuhmu. Aku tidak menyukai sia-sia. Kalau saya membantu, kamu harus mematuhi perintah saya dalam segala hal. Apapun yang saya minta, Anda harus melakukannya. Jika tidak, saya akan memberitahu keponakan tertua saya bahwa saya tidak peduli apakah kamu hidup atau mati." "Kamu mengerti?" Gustavo ketakutan dan berkata dengan cepat, Aku mengerti. Aku mengerti." Saat dia mengatakan itu,
Dia menekan rasa malu di dalam hatinya. Berjalan ke Charlie. Memerintahkan kepalanya dan berseru. Aku akan melakukan apapun yang kamu minta mulai sekarang. Aku hanya memintamu untuk melindungiku dan jangan biarkan aku dibunuh oleh orang lain. Charlie mengangguk puas, tapi sengaja berkata dengan wajah dingin. Apakah saya ingin melindungi kamu atau tidak? Itu tergantung apakah kamu patuh atau tidak. Gustavo berkata dengan cepat. Saya patuh. Saya akan patuh. Saat dia mengatakan itu, dia mengambil inisiatif untuk menjangkau saku celana Charlie. Charlie mengira orang ini memiliki sesuatu yang baik sehingga dia ingin menyuapnya. Tetapi dia tidak menyangka bahwa dia benar-benar mengeluarkan saku celananya, lalu memegang saku celana yang ternyata di tangannya dan menatap Charlie dengan tertidur. Dengan sebuah ekspresi terhina tapi mau menampung. Charlie langsung mengerti maksud orang ini, bukankah ini lelucon dari serial TV Amerika Prison Break. Merasa jijik, Charlie mengangkat tangannya dan menamparnya beberapa meter jauhnya. Dia mengutuk dan berkata, apakah kamu sakit? Apakah kamu pikir aku gay? Jika kamu membuatku jijik lagi, aku akan meminta ponakanku untuk memukulmu sampai mati. Gustavo ditampar wajahnya untuk pertama kali dalam hidupnya, dan wajahnya langsung membengkak. Dia sangat marah sehingga dia ingin mengeluarkan AK-47 dari udara, dan kemudian menembakkan semua peluru ke arah Charlie. Namun sedetik berikutnya, dia merasa lega dan bersyukur bisa selamat dari bencana tersebut. Rupanya Charlie, sang paman yang tiba-tiba muncul, tidak sedang berkomplot melawannya, dan akhirnya dia tidak lagi harus menanggung pelanggaran. Segera, kegembiraan itu benar-benar menekan kemarahan sebelumnya. Dan senyuman muncul di wajahnya untuk pertama kalinya. Tetapi senyuman ini terlihat sangat menyanjung. Dengan ekspresi tersanjung di wajahnya, dia memandang Charlie dan berkata sambil tersenyum. Maaf Tuan Wade, saya salah paham. Jangan marah, jangan khawatir. Mulai hari ini dan seterusnya, apapun yang kamu minta, aku akan melakukan apapun yang kamu mau. Adik laki-laki Joseph belum pulih dari kenyamanan dan kenyamanannya. Mereka tidak dapat memahami bahwa bos telah merencanakan berhari-hari hanya untuk mencari kesempatan membunuh Gustavo. Namun ketika dia berhasil, tiba-tiba yang disebut paman bos muncul. Kuncinya adalah paman ini jauh lebih muda dari bosnya. Yang lebih keterlaluan lagi adalah paman muda itu berdiri dan mengucapkan ucapan, dan bosnya segera membatalkan semua rencana. Namun, karena mereka dipilih oleh Joseph untuk melaksanakan rencana ini, setidaknya kesetiaan mereka terjamin. Meskipun mereka terkejut, selama bosnya berbicara, mereka hanya bisa menuruti tanpa syarat. Charlie juga tahu bahwa masalah ini belum selesai. Ada konflik antara kedua belah pihak hari ini. Anak buah Gustavo semuanya berdetak hingga jatuh. Bahkan jika keluarga Rothschild tidak datang untuk bertanya, sipir pasti akan menanyakan apa yang terjadi. Dan hari ini Gustavo belum mati. Joseph juga harus memberikan penjelasan kepada putra Gustavo. Oleh karena itu, bagaimana menstabilkan kedua tujuan ini dan mencegah kejadian-kejadian hari ini membawa akibat-akibat selanjutnya menjadi prioritas utama saat ini. Jadi, Charlie berkata kepada Joseph, keponakan tertua, mintalah anak buahmu untuk minggir dulu. Aku perlu menjangkaumu dan Gustavo tentang sesuatu. Hanya ada dua hal yang ada di benak Joseph saat ini. Charlie adalah pamannya, dan dia harus mematuhi perintahnya tanpa syarat. Oleh karena itu, dia berkata kepada Charlie tanpa berpikir, Paman, jangan khawatir. Saya akan segera membuat pengaturan. Setelah itu, dia memanggil beberapa anak buahnya, dan setelah berbisik sebentar, anak buahnya segera mundur 10 meter, untuk meninggalkan ruang bagi mereka cakap-cakap. Charlie berkata saat ini menjadi masalah besar. Semua pemain telah melihat konflik di antara kalian berdua. Untungnya, mereka belum melihat pihak Joseph membunuh orang. Sekarang kita harus membahas penyatuan. Gunakan kaliber untuk menangani orang-orang di penjara ini, termasuk sipir, untuk mencegah masalah terus bergejolak. Joseph berkata dengan hormat, Paman Ye, kamu dapat membuat keputusan dalam segala hal. Saya akan mendengarkan. Charlie puas. Dia mengangguk dan memuji. Keponakan yang baik. Saya melihatmu dengan benar. Setelah mengatakan itu, dia melihat ke arah Gustavo dan bertanya kepadanya, bagaimana kabarmu? Gustavo dengan cepat membungkuk dan berkata,
Tuan Wade, aku juga mendengarkanmu dalam segala hal. Charlie mengangguk dan berkata dengan serius, karena kalian berdua mengizinkan saya membuat keputusan, saya akan memberi tahu perkiraan solusi saya. Pertama-tama, siapapun yang bertanya tentang masalah ini di penjara saat ini, harus dikatakan bahwa Joseph sangat tidak puas dengan hak istimewa yang telah dinikmati Gustavo sejak lama. Jadi dia ingin memberi pelajaran pada Gustavo. Selain itu, tidak ada yang lain. Kedua orang itu segera mengangguk, setuju sepenuhnya dengan apa yang dikatakan Charlie. Charlie melanjutkan, kedua, mungkin ada informan dari putra Gustavo di sini. Jangan menunggu dia bertanya apakah kamu berhasil. Setelah beberapa saat, setelah kamu bebas bergerak, kamu bisa meneleponnya. Beritahu dia bahwa hari ini baru uji coba, untuk melihat apakah ada tindakan dari penjaga penjara. Lalu sampaikan apa yang telah kamu lakukan dalam 2 hari terakhir ini. Saya akan mencari peluang untuk melaksanakan masalah ini. Joseph tentu saja setuju 10.000%. Namun Gustavo berkata dengan sedikit khawatir, Tuan Wade, apa yang harus saya lakukan jika anak saya terus mendesak Joseph untuk melakukan sesuatu? Kamu tidak bisa menundanya selamanya. Jika tidak, dia pasti akan curiga. Jadi dia menjadi curiga. Dia akan menemukan orang lain untuk menyerangku. Charlie mengangguk. Inilah yang ingin aku lakukan selanjutnya. Setelah jeda, Charlie melanjutkan. Pertama-tama, seperti yang saya katakan tadi, ini hanyalah strategi bertahan, hanya dapat menunda paling lama 2 atau 3 hari. Oleh karena itu, saya akan mencari seseorang untuk melindungi kamu dalam 2 atau 3 hari ini. Gustavo bertanya dengan gugup, Tuan Wade, apakah kamu punya rencana untuk melindungi saya agar tidak dibunuh oleh anak saya? Charlie tersenyum dan berkata, kalau kamu ingin menghindari pembunuhan oleh putramu di sini, kamu harus mulai dengan sipir untuk memberi perlindungan ekstra. Saya yakin tidak ada seorang pun di penjara ini yang dapat melakukannya. Gustavo berkata dengan ekspresi agak malu. Meskipun sipir di sini tampaknya tidak memiliki status tinggi, dia sebenarnya adalah anggota keluarga Rothschild. Dia hanya menerima perintah dari keluarga Rothschild. Dia tidak menerima perintah dari orang luar. Saat saya meminta bantuannya, dia tidak hanya menolak untuk menyetujui, tetapi juga melaporkan masalah kepada keluarga Rothschild sesegera mungkin. Jika keluarga Rothschild tahu bahwa putraku ingin membunuhku, maka mereka juga tahu bahwa aku telah kehilangan nilai di mata mereka. Akan menjadi lebih berbahaya saat itu. Charlie bertanya kepadanya, apakah kamu membawa saya membahas sipir ini? Tidak, Gustavo berkata jujur. Orang ini sangat aneh. Dia jarang menghubungi pengemudi. Dia hanya datang untuk menginspeksi beberapa kali dalam setahun. Narapidana tidak dapat melihatnya di lain waktu. Bahkan jika saya ingin membahasnya, saya harus menyapa dan memeriksa waktunya terlebih dahulu. Jika dia ingin bertemu denganku, dia akan menemuiku di ruang tamu terpisah di area penjara. Charlie bertanya heran, apakah kamu selalu bertemu di ruang tamu? Apakah kamu pernah ke kantornya? Tidak, Charlie bertanya lagi. Kalau begitu, bisakah kamu pergi ke kantornya untuk membahasnya? Tidak bisa. Gustavo menenangkan dan berkata, manajemen di sini sangat ketat. Saya masih belum tahu seperti apa area internal kantor mereka. Charlie bertanya dengan rasa ingin tahu. Saya dengar, kamu memiliki banyak kebebasan di sini. Dan kamu bahkan dapat menyatakan keluar untuk bermalam. Kamu memiliki tingkat kebebasan yang begitu tinggi. Kamu belum pernah ke area internal kantor. Gustavo berkata, meskipun saya kadang-kadang dapat meninggalkan area penjara dengan tenang untuk bersantai, dia juga membuat ketentuan dengan saya. Setiap kali saya keluar, saya harus berbohong terlebih dahulu tentang penyakit saya. Lalu dokter akan meresepkan saya untuk observasi. Setelah lampu padam di malam hari, orang-orang saya akan mengirim pengganti sementara saya. Dia yang akan bermalam di rumah sakit bukan saya. Sementara saya dibawa keluar dengan menyamar oleh penjaga penjara yang diatur oleh sipir dengan sangat hati-hati. Charlie mendecakkan tawaran dan terus bertanya kepadanya, membujuk kamu memperkenalkan saya pada situasi yang diinginkan. Siapa nama belakang, latar belakang, umur, hobi, dan lainnya. Gustavo mengangguk dan berkata, sipir di sini bernama Bruce Weinstein. Umurnya 43 tahun. Charlie mengerutkan kening.
Weinstein. Nama keluarga ini sepertinya langka. Gustavo berkata. Namanya benar-benar tidak umum. Itu nama keluarga Yahudi. Bruce Weinstein tidak terlalu terkenal. Tapi kamu seharusnya pernah mendengar tentang paman jauhnya. Menjadi terkenal di Hollywood. Charlie tiba-tiba menyadari. Oh, saya tahu. Dia penjahat Hollywood yang melakukan kejahatan terhadap ratusan bintang wanita. Ya, Gustavo mengangguk dan berkata. Bruce mirip dengan paman jauhnya. Mereka berdua suka bermain-main dengan wanita. Selain menghasilkan uang, hobi terbesarnya adalah wanita. Charlie mengangguk sedikit dan berkata sambil tersenyum. Jika kamu suka bermain dengan wanita, maka ada titik masuknya. Charlie bertanya lagi kepadanya. Apakah ada transfer keuntungan antara kamu dan Bruce ini? Gustavo berkata. Di permukaan, tidak ada transfer keuntungan. Bagaimanapun, dia adalah anggota keluarga Rothschild. Dia tidak berani terlalu sombong. Tapi diam-diam, saya punya orang yang mengatur beberapa wanita cantik untuknya di luar. Dia tidak pernah menolak setiap saat. Charlie mengangguk dan berkata, kalau begitu, kamu harus menemukan cara untuk membuat janji dengannya. Lebih cepat lebih baik, dan kamu harus membawaku menemuinya. Gustavo bertanya, Tuan Wade, bagaimana saya harus memperkenalkan kamu kepadanya? Charlie memutar matanya dan memarahi. Diam. Kami sedang sibuk dengan bisnis. Jangan menyela. Joseph segera menutup mulutnya dengan sadar. Gustavo menemukan nomor dan memutarnya. Setelah memberikan instruksi kepada orang di telepon, dia berkata kepada Charlie, Tuan Wade, saya sudah membuat pengaturan. Ada 2 orang malam ini. Miss Walt kebetulan menghadiri sebuah acara di New York. Awalnya saya ingin keluar dan bersenang-senang. Tapi sekarang lebih murah untuk Bruce. Charlie mengangguk. Sekarang belum terlalu dini. Kamu harus segera menghubunginya dan membuat janji dengannya. Gustavo berkata tanpa berpikir. Baiklah Tuan Wade. Saya akan menghubungi dia sekarang juga. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.